Saudara-saudari jemaah Masjid Baitul Arqam yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara peringatan Nuzulul Quran yang insya Allah mubarak. Tak lupa selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Izinkanlah kami sebagai Masjid Aqsa membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, Acara yang kedua yaitu tilawatul Quran, acara yang ketiga pengajian dalam rangka memperingati Nuzulul Quran dengan pembicara Bapak Dr. Haji Pak Joko Idris MAD dilanjut dengan doa. Dan acara terakhir yaitu marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yakni tilawatul Quran yang akan dibawakan kepada saudara Adi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum
يرشدون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن والآخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Memasuki acara inti yaitu pengajian dalam rangka memperingati Nuzulul Quran dengan pembicara Bapak Dr. Haji Marjoko Idris MAG yang akan dilaksanakan dengan doa. Dengan segala hormat kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, lumampir datang sedaya para wiraanem. Alhamdulillah malam ini kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bersama-sama belajar agama, khususnya tentang nuzulul Quran. Rasulullah paring pangandikan, "Faman aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, maka dia dipahamkan terhadap agamanya. "Faman aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, dia difahamkan tentang agamanya. Untuk faham tentang agama itu tidak bim salah bim, ya harus ada lakunya. Lakunya yo ke masjid itu ya, duduk, ada yang senden, ada yang tidak senden, itu semuanya laku. Nah, mudah-mudahan dengan itu kita bisa lebih paham. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar ceramah dosen senior dari Cairo University. Pidatonya pakai bahasa Arab, tapi saya ya paham. Tapi kalau menerjemahkan ya lupa, tapi saya paham. Begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering sekali memanggil sahabat untuk diceritani tentang para nabi-nabi yang diutus oleh Allah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa-peristiwa yang penting. Pamannya begini. Ketika Nabi Musa dikejar Fir'aun, kemudian Nabi Musa selamat, itu sahabat-sahabat dipanggil. Mas, ini mas, ini mas. Beri Pak Le. Itu diceritani oleh Rasulullah tentang perjuangan Nabi Musa alaihi salam. Nah, Rasulullah tahu persis itu hari apa, tanggal berapa. Kalau kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Jadi sahabat dikumpulkan. Nah, tapi pada zaman dulu tentu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan pakai snack, ya, pakai teh ginastel. Kalau penceramahnya yo pakai aqua gitu. Tapi dulu saya kira tidak begitu, saya kira ya. Atau mungkin malah pakai jus, ya, atau kurma jus umpamanya. Nabi Ibrahim umpamanya dibakar oleh Raja Namrud. Tidak terbakar, itu hari-hari itu dipanggil sahabat, diceritani tentang Nabi Ibrahim gitu. Nabi Nuh yang dunia ditenggelamkan selama 40 tahun, kemudian turun dari kapal itu oleh Rasulullah, dipanggil sahabat untuk diceritai. Ya kira-kira kayak sekarang ya, sekarang pakai undangan pengajian Nuzulul Quran oleh Pak Marjoko. Kalau dulu enggak, dulu oleh Rasulullah sendiri. Karena Rasulullah lah yang paling tahu tentang umat-umat yang terdahulu. Rasulullah diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril dari Quran itu.
Hada amrun ghaibiyun. Ini perkara gaib, saya beritahukan kepada kamu wahai Muhammad. Dari Nabi Muhammad tahu. Nabi Nuh, Nabi Yunus yang dulu masuk ke perutnya ikan selama 40 hari kemudian keluar, itu Rasulullah tahu persis tanggalnya hari apa. Kemudian diperingati Rasulullah dengan cara memanggil sahabat terus diterangkan. Sama istri, jawabannya kan cinta. Ya kan ada pembuktian cinta itu kalau istrinya ulang tahun yo dibelikan apa es jus apa iya itu ya dibelikan martabak atau apa. Kalau istrinya sambat kakinya ngetok-ngetok yo dipijeti gitu. Itu bukti dari cinta. Nanti ibu juga demikian. Kalau ditanya cinta enggak sama bapak, ya cinta banget lah. Nah, nanti kalau bapaknya apa gitu ya segera dituruti. Nah, jamaah kaum muslimin, kita memperingati nuzulul Quran ini sebenarnya tujuannya cinta, supaya kita cinta. Tapi cinta ini butuh pembuktian. Cinta Quran itu buktinya apa? Kalau di dalam pepatah bahasa Arab itu man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Barang siapa yang cinta sesuatu, buktinya sesuatu itu disebut-sebut. Jadi kalau beli motor baru, suka. Itu di mana-mana judulnya motor. Cerita wae motor. Apalagi beli mobil baru ya. Oh, itu siang, sore, pagi, malam. Pokoknya asal tidak tidur ceritanya mesti mobil. Karena apa? Karena cinta. Nah kita juga begitu. Pada saat kita ini cinta pada Al-Quran, ya bukti cinta itu apa? Yang pertama membaca Quran. Jadi Quran itu dibaca. Itu sebagai bukti bahwa kita cinta terhadap Al-Quran gitu. Membaca itu ya. Orang yang membaca Al-Quran itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, membaca Al-Quran sudah pinter, dalam bahasa hadis dinamakan wahuwa mahirun, dan dia sudah jago membaca Qurannya itu. Kalau baca Quran itu sudah tidak disemak lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, udah pinter. Nah, orang Islam yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan pinter, derajatnya diangkat oleh Allah sebanding dengan derajatnya malaikat yang mulia. Derajatnya diangkat oleh Allah sebanding sama dengan para malaikat yang mulia. Itu bagi yang membaca Al-Quran, bacaannya sudah bagus. Yang nomor dua adalah membaca Al-Quran belum lancar. Kalau dalam bahasa hadis dinamakan yatata'ta, wahuwa yatata'ta. Dia membaca Al-Quran itu tidak lancar. Tidak lancar itu kalau dalam bahasa Jawa itu blekak-blekuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna toi. Nah itu masih blekak-blekuk.
Orang yang membaca Al-Quran masih belekak-belekuk seperti itu mendapat kabar gembira dari Allah, falahu ajroni. Dia mempunyai 2 pahala. Dia diberi oleh Allah 2 pahala. Pahala yang pertama yaitu membaca Qur'annya, itu mendapat pahala. Yang kedua adalah sulitnya membaca Al-Quran, itu juga mendapatkan pahala. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang ini membaca Qur'annya masih belekak-belekuk, ya bersyukur, alhamdulillah, pahalanya 2. Nah, mari kita membaca Al-Quran supaya paling tidak tahun depan itu sudah tidak belekak-belekuk lagi. Ini yang pertama, membaca. Bukti cinta kita kepada Al-Quran, ya membaca. Kemudian memahami Al-Quran yang kita baca itu. Pahami. Lah Al-Qurannya pakai bahasa Arab Pak Marjoko. Nah, belas saya tidak ngerti ya bahasa Arab ya. Ya seperti ini memahaminya. Ya dengan cara pengajian, ikut pengajian itu ya. Kalau tidak ada pengajian ya lewat HP. Ya. Ada banyak sekarang kiai-kiai masuk HP itu udah banyak sekali. Nah itu ya. Tetapi saya kira kalau pengajian seperti ini lebih enak. Banyak saudara kita bisa ketemu itu. Jadi caranya membaca Al-Quran, kemudian lihat terjemahnya atau mendengarkan dalam ceramah-ceramah keagamaan, dipahami. Baru kemudian diamalkan. Apa yang dipahami itu sebisa mungkin diamalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik, agama itu yang baik-baik itu diamalkan semaksimal mungkin. Dalam bahasa Arab biqadri mastata'na. Yang tidak mampu ya tidak usah dikerjakan. Tapi yang jelek harus kita tinggalkan total. Tapi kalau dalam agama yang baik itu kerjakanlah semampunya. Umpamanya hari raya kurban. Kalau kita ikut sapi, ya tahu ikut sapi, tidak ikut kambing. 3.800.000 itu bisa banyak bisa sedikit. Bagi yang kaya 3.800.000 itu kecil, kurban langsung. Tapi bagi yang tidak mampu tidak usah dipaksa-paksa, tidak usah jual emas umpamanya, SNK-nya digadekke, tidak usah. Kalau tidak mampu ya tidak usah dikerjakan, wong tidak mampu. Haji, umroh juga demikian. Wa atimul hajjah wal umrata lillah. Kerjakanlah haji dan umroh, tetapi mastato'a, jika kamu mampu. Kalau tidak mampu ya tidak usah dikerjakan. Tidak usah jual tanah, rumahnya 1, pengen haji dijual. Ya kalau nanti kalau tidak pulang. Kalau pulang nanti terus gimana? Habis haji kontrak, padahal sebelumnya tidak kontrak, tidak usah dipaksa-paksa. Ini besok mau hari raya loh Bapak Ibu ya. Kalau hari raya itu biasanya setiap rumah itu menyiapkan roti. Satu rumah biasanya ya 3 roti, 3 macam roti. Ada minuman, ada teh, ada orson. Kalau tidak punya gimana? Tidak usah dikeluarkan. Iya, tidak usah ke tetangga. Aku pinjem dilo duit piro 1.000 untuk apa beli orson, tidak usah. Jadi dalam beragama itu yang baik-baik ya itu dikerjakan semampunya. Tapi kalau jelek tinggalkan betul itu sampai tuntas. Diamalkan. Tapi kadang-kadang kita mengamalkan agama itu kita tidak paham. Ya tidak apa-apa. Tahapannya memang begitu. Ada yang mengamalkan agama itu setelah paham. Ada yang mengamalkan agama itu sebenarnya dia belum paham. Kok poso piye to? Ada yang bilang karena perintah Allah. Al-Baqarah 183.
ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada yang puasa ditanya, kok posoi dasare apa? Ya aku melu Pak Ustadz wae. Nah itu ndak apa-apa. Iya, ndak apa-apa. Tapi alangkah mantepnya seandainya kita dalam beragama itu apa yang kita lakukan kita paham. Jadi baca, pahami, diamalkan. Habis itu kemudian diajarkan kepada orang lain, diajarkan. Agama Islam ini agama dakwah. Ngendikane Kanjeng Nabi, balighu anni walau ayah. Tolong sampaikan apa yang dari saya walaupun satu ayat. Jadi masing-masing kita ini semuanya menjadi dai, menjadi penceramah walaupun satu ayat kepada siapa saja. Apa pada suami, apa pada istri, apa pada anak, apa pada tetangga. Tapi yang jelas masing-masing kita berkewajiban untuk menyampaikan ajaran agama Islam walaupun satu ayat. Jadi baca, dipahami, diamalkan, terus diajarkan pada orang lain. Nah, kemudian juga diperjuangkan. Agama Islam ini harus perjuangan. Ya, perjuangannya macam-macam. Bangun masjid, perjuangan itu ya pakai harta. Enggak usah jauh-jauh Pak Marjoko. Pengajian ini pakai snack. Ini perjuangan loh ini. Ya perjuangan ini. Diperjuangkan. Kemudian dipertahankan. Kalau ada yang mengganggu agama Islam, kita harus membela. Ya, jangan dibiarkan saja. Jangan, gitu. Kalau ada yang mengganggu Islam, kita harus kompak, harus dipertahankan itu ya, baik dengan harta ataupun dengan jiwa gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, manfaat kita memperingati malam nuzulul Quran. Nah, Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Di dalam Quran disebutkan Syahrul Ramadhanalladzi unzila fihil Quran. Di dalam bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran atau Al-Quran diturunkan. Nah, Al-Quran diturunkan itu melalui dua tahap. Al-Qurannya kaya apa toh? Al-Quran itu yang ditumpuk-tumpuk di atas meja itu. Al-Qur'annya itu bertuliskan bahasa Arab. Kalau ada Al-Qur'an terjemahan, itu bukan Qur'an, tapi terjemahan Al-Qur'an. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an itu yang dibaca itu yang Arabnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'lam. Nah, itu namanya membaca Qur'an. Tapi kalau dengan nama Allah yang Maha Murah, lagi Pengasih, lagi Maha Penyayang, itu tidak membaca Quran, itu membaca terjemahan Quran. Yang Quran itu wa al-kitabu al-maktub bilughatin arabiyatin, yang itu yang pakai bahasa Arab itu. Kalau sekarang ini anak-anak usia 6 tahun itu udah 4 tahun itu sudah ngerti aba. Usia 7 tahun itu ngaji lancar. Tetapi kalau usianya seperti saya, Mas Rum, ya itu kalau ndak belajar ya ndak bisa ngaji. Ndak ada TPA zaman dulu itu. Masjidnya aja ndak ada lampunya itu. Adanya lampu tintir, lampu teplok. Ndak ada listrik ya toh. Nah, itu belajar ngajinya dari siapa? Ndak ada. Nah, kalau sekarang kan TPA banyak sekali. Jadi kalau orang-orang yang sudah tua itu ya bisanya wayang. Ruangnya wayang pinter. Para jamaah kaum muslimin, Al-Qur'an itu diturunkan melalui 2 tahap. Tahap yang pertama diturunkan dari Allah kepada malaikat Jibril. Dari Lauhil Mahfuz ke As-Sama Al-Ali. Nah,
Lauhil mahfud sama As-Sama Al-Ali itu amrun ghaibiyun, sesuatu yang gaib. Manusia tidak bisa melihat dengan mata kepalanya, tetapi harus diyakini bahwa ini ada, karena disebut di dalam Al-Quran bal huwa fi lauhim mahfud. Jadi di dalam Islam itu ada ajaran tentang yu'minuna bil ghaibi, percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu yang tidak kelihatan, tapi kita harus percaya. Malaikat itu gaib. Kita tidak bisa melihat bentuknya malaikat yang asli, tidak bisa. Oh, kalau bisa melihat malaikat asli, malaikat bisa kesulitan. Kalau mau menjabut nyawanya orang sakit, datang ketahuan toh, minta pindah. Oh, pindah aja, malaikatnya udah datang. Tidak bisa. Jadi malaikat itu ada tapi gaib. Surga neraka itu ada, tetapi kita tidak tahu kita itu. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Quran yang pertama itu di tempat namanya Lauhil Mahfud, diturunkan ke Sama Ali dari Allah ke malaikat Jibril. Diterima malaikat Jibril itu 30 juz. 30 juz langsung. Nah, dari itu turun pada malam Lailatul Qadar yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Siapa yang berbuat baik di malam itu, Allah akan memberi pahala dengan kelipatan luar biasa, lebih baik daripada orang berbuat baik selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira 84 tahun. Jadi sekali berbuat baik di malam itu, pahalanya luar biasa. Rasulullah pernah ditanya sahabat, kapan ya Rasulullah datangnya malam Lailatul Qadar? Rasulullah tidak tahu pasti, tetapi memberi ancer-ancer, yaitu malam ganjil 10 hari terakhir, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap masuk malam 21 itu pamitan kepada istri-istrinya untuk iktikaf di masjid, walaupun rumahnya Nabi itu cuma di samping masjid. Jadi Nabi keluar rumah masuk masjid. Selama 10 hari itu di masjid Rasulullah iktikaf. Untuk apa? Untuk menghadang turunnya Lailatul Qadar. Nah, kenapa dihadang? Karena turunnya tidak ngerti. Turunnya tidak tahu, maka dihadang. Tapi kalau tahu tidak usah dihadang, dijujuk. Sama kita kalau mau beli bakso. Kalau baksonya itu bertempat di satu tempat, tidak usah dihadang, parani wae. Tapi kalau baksonya keliling, tidak bisa kita ngubeng-ngubeng, tidak bisa. Duduk di rumah, kalau nanti datang ya kita beli. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menghadang turunnya Lailatul Qadar. Kita juga demikian, Bapak Ibu yang saya hormati. Mari kita sempatkan, walaupun 1 malam lah ya. 1 malam saja boleh, 2 malam boleh, untuk duduk bersama di masjid iktikaf menghadang Lailatul Qadar. Kalau perlu ya nanti sahurnya bareng-bareng saja. Sahurnya bareng-bareng diumumkan oleh ketua takmir. Besok malam ganjil, yuk kita iktikaf bareng-bareng mulai jam 11 sampai subuh. Nanti sahurnya bareng tengkleng. Oh, kalau itu ngundang Pak Marjoko mau itu ya. Tengkleng Solo. Nah, kemudian dari malaikat Jibril itu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
dengan bahasa Arab. Mengapa? Karena Rasulullah itu orang Arab. Nanti kalau Qur'annya bukan bahasa Arab, nanti Rasulullah kelamaan belajarnya. Rasulullah orang Arab, Qur'annya turun pakai bahasa Jawa, judek itu, kangelan itu. Enggak disesuaikan. Jadi Rasulullah orang Arab, Qur'annya, kitab sucinya juga pakai bahasa Arab. Jadi mudah. Nah, turunnya Al-Quran dari malaikat Jibril kepada Rasulullah itu tidak sekaligus, tapi qolilan fa qolilan, sedikit demi sedikit. 7 ayat, 5 ayat, 6 ayat, 3 ayat, 5 ayat, sesuai dengan kebutuhan. Lama turunnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, baik itu di Mekah ataupun di Madinah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa manfaatnya Al-Quran itu turun sithik mboko sithik? Supaya Rasulullah mudah menghafalnya, mudah mengajarkannya ke para sahabat. Kalau Quran yang 30 juz diturunkan sekaligus berat. Rasulullah menghafalkannya juga berat. Lemulang ke sahabat juga berat. Bebannya itu berat gitu loh. Maka kemudian oleh Allah diturunkan sedikit demi sedikit. Ibu-ibu yang saya hormati, ini bapaknya tidak disebut. Kalau ibu-ibu punya putra ngemei, itu kan 2 tahun ya, anak Mimi itu kan 2 tahun. Kalau lebih 2 tahun jangan. 2 tahun itu aja udah lama sekali ya. Idealnya ya 1 tahun, 1 tahun setengah gitu. Tapi maksimal 2 tahun. Itu kalau 1 hari minum 3 gelas air susu ibu selama 2 tahun. 2 tahun itu kan 700-an hari. 7 hari kali 3 gelas, 2100 gelas untuk jatahnya anak. Itu kalau Allah memberi sekaligus gitu, iki air susune tunggu putrane sing lahir yo 2100 gelas. Tuh naruhnya di mana? Oleh nggawa piye? Kan kangelan. Oleh Allah diberi dikit-dikit, 3 gelas habis, kasih lagi. Kira-kira bayangan saya begitu. Nah, Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah dengan cara begitu, sithik begitu. Jadi, kalau udah jadi ini udah mau habis.